Baik, kita kembali di sudut pandang masih bersama Bapak Roni Witono dari Bina Marga Provinsi Lampung. Kalau tadi kita sudah dijelaskan mengenai tupoksi, mengenai beberapa hal yang terkait dengan Bina Marga, termasuk keterbukaan tentang koreksi para aparat pemerintah maupun masyarakat mengenai proyek-proyek yang dikerjakan oleh Bina Marga. Ini cukup menarik karena sampai saat ini Bina Marga itu masih dijudge bahwa Dinas PU itu punya banyak proyek yang jelas-jelas perlu diawasi seperti itu. Nah, selaku institusi yang punya banyak tugas yang tadi, salah satunya adalah ingin mendukung Provinsi Lampung dalam mewujudkan satu misi Lampung maju dan sejahtera pada tahun 2019. Tentunya faktor dari infrastruktur adalah faktor pendukung yang sangat vital gitu ya. Nah, ada yang di dalam tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan di Bina Marga itu, diantaranya adalah menetapkan kemantapan jalan provinsi sebesar 85%, kemudian kemantapan mempertahankan kondisi itu, kemantapan jalan provinsi sebesar 65%. Nah, dari total ini sebetulnya orang kan pasti melihat kemungkinan banyak sekali dipengaruhi kenapa harus 85%, kenapa harus 65% seperti itu. Mungkin seperti apa yang mau dijelaskan ke masyarakat? Baik, bagaimana kita sampaikan di awal tadi bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Lampung adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok fungsi untuk menyelenggarakan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan. Tentu ini memiliki tujuan-tujuan tertentu dan sasaran tertentu. Kaitan dengan RPJMD yang telah ditetapkan selama 5 tahun kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, bahwa Dinas Bina Marga menetapkan goal atau tujuan akhir dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang jalan jembatan adalah jalan provinsi mantap 85% di tahun 2019. Tentu tujuan ini harus dituangkan dalam rencana target-target capaian tahunan. Sebagai contoh, kita ambil saja contoh untuk tahun 2015 yang lalu, target yang dituangkan dalam RPJMD yaitu jalan provinsi mantap 65%. Artinya jalan dengan kondisi baik dan sedang, dari panjang total jalan provinsi yang ada, 65%-nya dalam kondisi baik dan sedang, itu mantap. Sisanya berarti 35% itu dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Dari target yang telah ditetapkan, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung berhasil mencapai target tersebut, bahkan sedikit terlampaui, yaitu di akhir tahun 2015 telah dilakukan penilaian kondisi jalan provinsi, diperoleh angka kemantapan jalan provinsi adalah sebesar 67,02%. Artinya di atas target. Dan ini akan upaya-upaya ke arah situ, ke arah perbaikan infrastruktur jalan ini akan terus kita lakukan, kita maksimalkan sampai target yang dicanangkan tercapai. Bahkan instruksi dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, sedapat mungkin capaian untuk kemantapan jalan bisa dilakukan percepatan. Artinya sedapat mungkin sebelum tahun 2019 target mantap jalan dapat kita penuhi, dapat kita capai. Ada yang menarik Pak Roni, bahwa Gubernur sekarang sedang mendorong kemudian lebih serius pada daerah-daerah pariwisata. Ini kan perlu dukungan infrastruktur juga di dalam tujuan sasaran juga, ini termasuk bahwa di situ ada layanan jalan pada ruas-ruas penggerak sektor industri dan pariwisata. Nah, seperti apa yang sudah mulai digalang ini? Baik, terima kasih Pak. Memang hal ini juga menjadi titik berat daripada penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan, karena seyogyanya Dinas Bina Marga dalam menyelenggarakan penyelenggaraan jalan dan jembatan itu bukan
sasaran akhir, melainkan kita merupakan satker yang menyediakan prasarana yang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, prasarana jalan ini dititik beratkan salah satunya adalah untuk menunjang sektor pariwisata dan industri. Artinya, sebagaimana kita tahu di Provinsi Lampung memiliki banyak potensi wisata, terutama wisata pantai. Kemudian kita juga telah mengetahui, mendengar melalui berbagai macam media, beberapa kawasan industri juga telah ditetapkan menjadi kawasan industri secara kawasan strategis industri, baik secara lokal maupun nasional. Sebagai contoh di sini saya ambil di Provinsi Lampung, kita sama-sama mendengar ada destinasi wisata Teluk Kiluan, ada destinasi wisata Pantai Tanjung Setia. Tentu hal-hal seperti ini harus mendapat dukungan sarana prasarana. Dinas Bina Marga sebagai satker yang memiliki tugas menggunakan prasarana transportasi, terutama jalan dan jembatan, kita sangat concern sesuai dengan instruksi maupun tujuan-tujuan telah ditetapkan dalam RPJMD. Untuk Teluk Kiluan, kita sudah upayakan beberapa program untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang menuju ke arah Teluk Kiluan, mulai dari Teluk Betung, Hanura, Hanura Padang Cermin, Padang Cermin Napal, kemudian Napal Putih Doh. Untuk akses ke Teluk Kiluan ada beberapa akses, dapat diakses melalui Bandar Lampung, melalui Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Agung. Mudah-mudahan prasarana penunjang ini dapat kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan juga Bapak Gubernur sedang berupaya juga untuk meningkatkan status jalan tersebut. Ruas-ruas jalan yang saya sebutkan tadi menjadi setidaknya jalan yang dibiayai oleh anggaran nasional, ya APBN. Ini juga prosesnya sedang dalam tahapan usulan untuk dianggarkan. Kalau tidak salah, Bina Marga kemarin sudah mendapat undangan untuk menghadiri ekspos laporan pendahuluan terhadap ruas jalan yang menuju ke arah Teluk Kiluan itu, Pak. Jadi dukungan untuk infrastruktur ke daerah pariwisata memang selama ini memang diprioritaskan ya, karena sambil mendukung program yang lain. Nah, ini kan pendukung-pendukung program yang lain itu seperti tadi menyiapkan sarana prasarana untuk program-program lain. Ya, ini sebetulnya tugasnya paling pokok. Kalau nggak ada jalan yang bagus, industri juga akan terganggu seperti itu ya, Pak ya. Barangkali ini yang akan kita konsepkan. Sedikit mungkin Bapak bisa mulai gambarkan kepada kita, tentunya dalam tugas pokok fungsi tadi punya satu tantangan dan peluang di sana. Biasanya di dalam era kerja itu pasti ada analisa SWOT-nya ya, Pak ya. Sedikit boleh sedikit diungkapkan, Pak. Sudah menjadi hal yang lumrah. Suatu organisasi itu idealnya memiliki kelemahan maupun kekuatan. Dalam potret analisis SWOT kita coba uraikan secara singkat bahwa di Dinas Bina Marga juga sudah kita coba inventarisir. Kita memiliki salah satu hal yang menjadi mungkin bisa dikatakan di sini adalah kelemahan-kelemahan kita atau kekurangan kita adalah bahwa di Dinas Bina Marga itu secara sumber daya kita, khususnya sumber daya manusia, itu kita belum optimal dari sisi kualitas. Karena memang tren ini ternyata mungkin
rekan-rekan dinas PU se-Provinsi Lampung bahkan mungkin secara nasional mungkin mengalami, karena untuk sumber daya manusia yang berlatar belakang teknik sipil yang mungkin melamar atau mendaftar menjadi PNS itu jumlahnya mungkin yang diterima sangat sedikit, Pak, sehingga ini menjadi tren tersendiri, akhirnya menjadi suatu yang menjadi kelemahan bagi kita. Kemudian kita juga belum optimalnya peralatan pendukung untuk pembangunan jalan dan jembatan yang dimiliki Provinsi Lampung. Kemudian masih kurangnya ruas-ruas jalan yang belum memiliki standar teknis yang terkait dengan lebar, alinjemen, struktur tanah yang masih labil, dan segmen-segmen jalan di daerah perbatasan provinsi. Mungkin itu kelemahannya. Namun kita juga mencoba memotret faktor eksternalnya, bahwa kita juga memiliki peluang di mana komitmen Bapak Gubernur untuk memprioritaskan program pembangunan infrastruktur jalan ini sangat tinggi. Itu merupakan peluang tersendiri bagi kita. Kemudian adanya kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pemicu prioritas pembangunan. Kemudian kita juga sama-sama sering mendengar, membaca dari berbagai media bahwa alokasi dana, anggaran dan belanja negara APBN melalui dak infrastruktur itu meningkat. Ini merupakan peluang tersendiri. Ya, sedikit tadi sudah digambarkan oleh Pak Roni tentang analisis SWOT ya, karena paling tidak mengetahui kalau sudah di SWOT-kan itu pasti mana yang peluangnya, mana yang tantangannya, ada semua di sana. Tetapi paling tidak kita bisa memberikan pengertian kepada masyarakat. Tidak semua bisa dikerjakan dengan secepat ini loh, karena selalu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Masih ada satu segmen yang paling akhir nanti, Pak, sudah untuk membahas tentang permasalahan, tentang apa yang akan dilakukan di 2016 sampai 2016 ini, kemudian apa yang akan dicapai untuk ke 2019, tapi nanti di segmen yang ketiga. Pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di sudut pandang masih dengan Pak Roni di Bina Marga, tetapi setelah yang akan lewat berikut ini.